Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang muslimah asal Bima yang mana sebelum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia mempercayai Yesus itu hanya sebagai seorang nabi dan bukan Tuhan. Nah, suatu ketika saudara-saudara, dia mengalami sakit penyakit. Dia melakukan berbagai macam cara untuk sembuh, termasuk diobati oleh ustadz tapi tidak sembuh-sembuh. Akhirnya apa yang terjadi saudara-saudara? Justru Tuhan Yesus yang menjamah, yang menyembuhkan dia dari sakit penyakit itu. Ia lalu kemudian memutuskan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan ia dibaptis pada Januari 2024. Nah, setelah diketahui oleh orang tuanya bahwa dia sudah menjadi Kristen, akhirnya orang tuanya mengancam dia, memaksanya untuk kembali. Dan bahkan orang tuanya mengatakan bahwa kalau engkau tetap pindah agama, engkau akan tidak diakui lagi sebagai anak dan akan dikeluarkan dari kartu keluarga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tapi ia tetap bertahan karena ia sudah mengimani bahwa dia sudah menemukan kebenaran yang sesungguhnya, menemukan kebenaran sejati. Ia sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, singkat cerita saudara-saudara, saat ia berada di Bima, itu 3 kali didatangi oleh ustadz, diajak untuk kembali ke Islam, dan bahkan ustadz katanya mengatakan bahwa kenapa kamu mau menjadi Kristen? Karena Kristen itu sudah pasti masuk neraka. Tapi sungguh luar biasa saudara-saudara, ia tetap bertahan. Kenapa bertahan? Karena kita mempercayai bahwa Yesus sendirilah yang menjamah, Yesus sendirilah yang memanggil dia untuk menjadi anaknya. Sehingga siapapun yang akan merayu, siapapun yang akan menggoda, itu tidak akan bisa. Tidak ada apapun yang akan memisahkan dari kasih Kristus, karena ia sudah diselamatkan, ia sudah menerima kebenaran sejati. Dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh luar biasa saudara-saudara, semoga video ini dapat memberkati kita sekalian. Untuk lebih lengkapnya kita saksikan berikut ini. Sebelumnya, sebelum saya menceritakan kesaksian saya gimana mujizat Tuhan luar biasa dalam hidup saya sampai saya mengenal Yesus, sampai saya benar-benar sampai hari ini detik ini tetap kekeh sama pendirian saya tetap mengikuti Yesus. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Lisbeth Rizka Afriani, saya asal dari Bima, tapi sekarang sudah berdomisili di Lombok. Dan sebelum saya mengenal Tuhan sebelum saya mengenal Yesus sebagai Tuhan itu saya cuma hanya mengenal Yesus sebagai nabi gitu. Tapi 2 tahun lalu itu saya punya riwayat penyakit yang susah sekali disembuhkan. Mungkin saya diruqyah berkali-kali oleh ustadz ini itu, cuma tenang sebentar saja habis itu kambuh lagi ini itu. Um, saya tahun lalu datang ke Lombok itu cuma ingin kursus kecantikan saja, nggak ada niatan sama sekali untuk masuk Kristen ataupun apapun itu, mengenal Tuhan sama sekali itu enggak ada. Akhir tahun 2023 kemarin saya mengalami kerasukan di salah satu tempat pranatal waktu itu, dan di situ banyak pujian-pujian ini itu yang membuat saya risih. Akhirnya saya kerasukan. Terus juga saya juga di situ baru pertama kali juga ketemu sama Pak Lalu juga. Di situ Pak Lalu yang doain, yang nyembuhin beberapa gembala juga. Akhirnya disembuhin, dicerita sama Pak Lalu di situ. Oh, besok kamu harus ke gereja ini itu, didoain di situ. Tapi sebelum itu, sebelum saya mengenal Yesus itu, um, 2 tahun lalu tuh saya seperti orang gila, bener-bener kayak kerasukan ini itu tiap uh, terbitnya matahari saya kerasukan, terus pas waktu mau maghrib juga saya kerasukan lagi. Pokoknya seperti orang gila, bener-bener diruqyah pakai obat Bima ini tuh nggak ada yang mempan sama sekali. Dalam posisi itu tuh, uh, sebelum saya mengenal Yesus, yang benar-benar kayak saya sholat ini itu, saya menjaga gimana saya sebagai Islam ini itu. uh, saya mengenal Yesus itu di saat umur 26 tahun. um, Benar-benar yang luar biasa. Kalau diingat-ingat waktu itu tuh benar-benar yang
luar biasa sekali dapat mujizat dari Tuhan. Um, Setelah saya di apa namanya, setelah saya waktu itu disuruh sama Pak Lalu ke gereja untuk didoakan, di situ saya dibilang sama Pak Lalu sama Pak Kardi, dibilang kayak kamu harus yakin kalau Yesus itu Tuhan yang bisa nyembuhin kamu. Dia bilang kayak gitu. Dalam hati, ngapain saya harus mengenal, ngapain saya harus percaya Tuhan itu Yesus gitu. Padahal di ajaran saya kemarin dia cuma seorang nabi gitu. Tapi dalam hati saya pengen sembuh dong. Saya mau sembuh, saya mau normal kembali lagi gitu. Akhirnya saya berdoa dengan kepercayaan saya minta Tuhan, saya mau sembuh, saya mau kembali normal lagi, saya mau mengampuni semua orang yang pernah nyakitin saya ini itu. Karena saya di situ kesaksian sama Pak Lalu sebelumnya gimana saya merasa saya benar-benar punya dendam, punya rasa masih punya eh, sakit hati yang luar biasa sama keluarga, sama sahabat, sama orang-orang terdekat saya gitu. Akhirnya di situ saya nangis, saya kerasukan lagi ini itu, dan puji Tuhannya setelah saya didoakan, diurapi dengan minyak, eh, saya sudah tenang ini itu. Nah, sebelum itu pun juga saya eh, sempat eh, apa namanya, dengar-dengar lagu pujian, pujian yang saya suka lagu pujian itu betapa hatiku, yang benar-benar buat saya menyentuh, benar-benar menyentuh sekali sampai saya, oh Tuhan, mungkin ini udah jalannya saya kayak yang dekat sama Tuhan. Benar-benar saya ngerasain ketika saya mendengar pujian itu benar-benar tenang, benar-benar damai hati saya gitu. Awal cerita kenapa saya akhirnya bisa dibaptis ini itu bukan karena paksaan, bukan karena ada siapapun, sama sekali enggak. Karena posisinya saya tinggal di Lombok juga ini, saya tinggal sama tante saya yang kebetulan juga non-muslim. Dan di situ tanggal 17 17 atau sekitar tanggal 16 Januari, saya dapat berita nih sama adik saya yang terakhir. Dia bilang ke adik sepupu saya yang pertama, kakaknya, dibilang, Kak Uti, hari Jumat kamu dibaptis ya, dibilang kayak gitu sama kakaknya. Dalam hati saya juga pengen, saya pengen ikut dibaptis dong gitu. Tiba-tiba aja hati saya langsung kayak pengen jelek, pengen ikut dibaptis gitu. Karena bener-bener udah yakin, udah ini tanpa ada kayak disuruh. Otomatis kalau misalnya kita ada kayak gangguan ataupun disuruh sama seseorang kan pasti bakalan beda gitu. Akhirnya selesai saya mandi, selesai ini, adik saya cerita lagi sama saya. Kak Kariska, kata papa hari Jumat ikut putih baptis ya, dibilang kayak gitu. Dalam hati saya, loh kok Tuhan tahu ya apa yang saya mau gitu. Tuhan kok tahu apa isi hati saya pengen dibaptis juga. Akhirnya saya cerita, tante saya, saya dipanggil sama tante saya, kamu beneran mau jadi pengikut Yesus ini? Iya Bi, saya beneran mau jadi pengikut Yesus. Beneran, kamu ini, pikul salib itu nggak mudah loh. Iya Bi, yakin, bener-bener yakin dari hati. Bukan karena siapapun, bukan karena ini itu pun, tapi bener-bener dari hati. Terus saya cerita juga pas waktu Jiva, adik saya mau ngatain ke kakaknya di baptis itu, saya cerita lagi sama tante saya. Akhirnya tante saya ikutan nangis dan merinding gitu. Ya udah, akhirnya berjalannya waktu saya dikonseling juga sama om saya juga, eh, gimana Yesus itu, gimana dalam Alkitab ini itu. Dibilang, oh ya saya yakin om saya pengen ikut Kristus, tapi dengan satu catatan, ketika kamu udah ikut Kristus, kamu bakalan dijauhin sama keluarga kamu bakalan dihina, bakalan di ini sama orang-orang terdekat kamu gitu. Dan akhirnya, iya om saya siap, karena ini benar-benar dari hati saya bilang kayak gitu. Jadi akhirnya malamnya saya cerita sama teman saya, sama sahabat dekat saya, ini saya pengen pindah keyakinan gitu. Kamu yakin ini itu bukan karena siapapun kan? Enggak, bukan karena siapapun, tapi benar-benar dari hati saya. Di situ kita nangis berdua ini itu. Dan akhirnya yang nggak saya sangka-sangka, dia ternyata malah cerita ke orang tua saya. Dia datang ke rumah. Akhirnya saya paginya, beberapa jam sebelum saya dibaptis itu, orang tua saya telepon, ngapain kok kamu mau masuk Kristen ini itu, siapa yang suruh kamu? Pasti itu iblis kan yang nyuruh kamu ini itu, yang karena mungkin saya memang masih dibilang saya masih sakit, masih ada gangguan roh jahatnya ini itu dalam tubuh saya. Ternyata itu enggak gitu, benar-benar dari hati Pak Rizka pengen pengen pindah keyakinan ini itu memang benar-benar dari hati gitu. Oh enggak, papa benar-benar di situ muncak amarahnya, mama tuh cuma nangis ini itu. Oke, kalau kamu memang benar-benar mau
pindah keyakinan silahkan, tapi dengan satu syarat, kamu udah bukan anak saya, kamu keluar dari kakak gitu. Dari situ tuh kayak mau nangis tapi nggak bisa. Hati yang seharusnya saya yang dulu yang benar-benar kalau dibilang kayak gitu dikerasin, saya bakalan ikut keras, tapi ngerasain Roh Kudus tuh pimpin saya, sabar, tenang, adem gitu. Ya udah, saya nggak ngelawan lagi orang tua saya ini itu. Akhirnya beberapa jam setelah itu, eee, saya dibaptis, puji Tuhannya tanggal 19 Januari 2024 kemarin saya dibaptis dan saya juga di situ, berdoa sama Tuhan pas waktu lagi dibaptis, "Tuhan, eee, apa namanya, saya, mengampuni semua orang yang pernah nyakitin saya melepaskan pengampunan, dan saya juga Tuhan ingin sembuh, hancurkanlah roh-roh jahat yang ada di dalam dalam tubuh saya Tuhan, saya mau sembuh dan memang kalau memang saya udah dipulihkan, disembuhkan Tuhan, saya niatkan hidup saya sampai akhir menjadi pengikut-Mu," saya bilang kayak gitu. Akhirnya di situ puji Tuhan, setelah dibaptis saya berasa kayak tubuh saya benar-benar lega, benar-benar kayak tidak ada beban sama sekali walaupun itu di pikiran masih kayak yang, "Aduh ini pasti bakalan berat nih dialamin, pasti bakalan keluarga bakalan ini itu," gitu. Dan akhirnya di situ pun, eee, berjalan mau pulang ke rumah pun kayak masih bingung, "Ini kok nama baptisnya kok Lisbeth nih, apa ya maksudnya?" Gitu. Yang artinya kan memang hatiku untuk Tuhan nih. Dulu oh iya, dulu kan hati saya separuh kayak hidup saya untuk kayak teman-teman saya, untuk orang-orang terdekat saya, bukan untuk diri saya ataupun Tuhan. Tapi mungkin kali ini hati saya untuk Tuhan dan untuk diri saya sendiri gitu. Dan puji Tuhannya berjalannya waktu lancar dan mulai ikut ibadah juga, mulai baca-baca Alkitab ini itu, dan di situ pun kayak yang setelah dibaptis benar-benar kayak lega, nggak punya yang kayak berasa tubuh tuh ringan sekali gitu. Pas tanggal belasan belasan ya sebelum pemilu itu tiba-tiba orang tua saya datang nyamperin ke Lombok. Itu gara-gara lihat story saya, adik sepupu saya malah dia cerita ke orang tua dan ke keluarga di Bima kalau saya sudah Kristen, kalau sudah ini itu gitu. Akhirnya orang tua jemput saya ini itu, saya kaget habis pulang gereja di situ, kaget ada orang tua saya dan sama sepupu saya. Akhirnya di situ ngobrol gini-gini, "Kok kamu bisa masuk ini itu, bla bla bla." "Enggak, Pak, saya benar-benar kayak yang Rizka mau milih Tuhan karena benar-benar mendapat mukjizat dari Tuhan. Rizka pengen lebih baik lagi di sini. Rizka nggak mau pulang gitu. Rizka pulang tunggu Rizka benar-benar sudah berubah ini itu bisa lebih lebih baik," saya bilang kayak gitu. "Oh nggak bisa, mau kamu hidup atau mati saya tetap bawa kamu pulang ke rumah gitu, nggak mau gitu." Pokoknya di situ ada percekcokan sama orang tua sampai saya nangis, saya sujud, saya minta maaf sama papa saya. Di situ mama papa nangis dan akhirnya kita punya kesepakatan perjanjian, "Papa harus bawa kamu hidup atau mati ke Bima. Kamu harus ngomong sama keluarga besar kalau begini begini begini. Papa yang penting udah perjuangin kamu untuk pulang, untuk tetap sama agama kamu yang lama gitu. Tapi silakan kamu ceritakan gimana sama keluarga besar ini itu." Akhirnya saya pulang ke Bima, saya kesaksian sama keluarga besar di Bima. Itu saya sampai 3 kali didatengin ustad, didatengin ustad, diruqyah lagi. Akhirnya pertemuan pertama sama keluarga besar kayak bener-bener yang, aduh keluarga saya tuh keras-keras, apalagi orang Bima yang agamanya juga lumayan dalam, ini itu. Tapi sebelum itu saya doa sama Tuhan, "Tuhan tuntun saya mau kesaksian, gimana saya tetap kekeh sama pendirian saya tetap mau ngikut 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 Yesus," saya bilang kayak gitu. "Tuntun saya, Roh Kudus," ini itu. Akhirnya puji Tuhan, ketika saya dipertemukan sama keluarga besar ini itu nggak ada saya yang kayak marah juga sama keluarga, saya yang emosi sama keluarga, sama ustadz itu nggak ada. Bener-bener saya tenang sama sekali, nggak ada yang saya ngebantah ini itu. Sampai kayak ustadz tuh bilang kayak gini sama saya, "Kok kamu mau sih ngikut ajaran yang bener-bener otomatis masuk neraka?" Dia bilang kayak gitu. Yang jelas-jelas para pendeta-pendeta pun malahan masuk Islam, tapi kenapa kamu yang Islam malah jadi ikut Kristen? Ini tuh kamu tuh dibodoh-bodohin sama Alkitab, dibilang kamu dibodoh-bodohin sama orang sana, dibilang kayak gitu sama ustadznya. Kebetulan di situ ustadznya sama-sama kayak punya watak yang keras sama saya, tapi di situ kayak saya harus tenang. Kalau saya makin memberontak, itu makin menjadi dengan muka-muka keluarga saya nggak suka sama saya, yang kayak jijik banget melihat saya waktu itu. Sampai keluarga pun bilang, mukanya udah beda tuh, udah raut wajahnya udah hitam sekali, udah beda, udah nggak ada cahayanya," dibilang kayak gitu. Sampai ustadz juga bilang, "Kok kamu bisa sih sampai kayak gitu?" Ya saya benar-benar kemauan saya dari hati, bukan karena siapapun Pak, kayak gitu. Bukan, dia, "Pasti kamu tuh kayak disuruh atau apa, kamu kan didoktrin ini itu, makanya kamu sholat," kayak gitu. Ya saya sholat Pak, saya sholat, emang harus saya sholat
saya ngasih tahu orang-orang gitu. Enggak kan Pak, saya bilang kayak gitu sama Pak Ustadznya langsung di situ. Dan Pak Ustadznya bilang makanya harus diperdalamin agamanya lagi ini itu gitu lah. Itu kan biar menjadi urusan saya Pak, bukan urusannya Bapak gitu. Dan akhirnya Pak Ustadznya bilang, oh ini harus diketemuin lagi sama guru yang satunya lagi, harus didoain lagi ini itu. Berselangnya waktu, berselangnya hari itu 1-2 hari, saya ditemuin lagi sama Ustadz lagi gitu. Ustadz yang kedua ini lumayan masih bisa ketemu, nggak terlalu sama-sama keras gitu. Akhirnya Pak Ustadz pun bilang, kok kamu mau sih gini-gini bla bla bla. Ya, karena pendirian saya memang mau Pak, mujizat dari Tuhan. Saya sekarang udah beda. Saya ngerasain gimana rasanya penuh kasih. Saya udah nggak rasa dendam ini itu sama orang tua saya, sama keluarga, sama orang-orang yang pernah nyakitin saya gitu. Kemarin saya bener-bener ngerasain saya masih punya rasa dendam walaupun saya udah maafkan, walaupun saya udah sholat ini itu pun saya cuma ngerasa tenang sedikit, sebentar aja udah selesai Pak, saya bilang kayak gitu sama Pak Ustadznya. Akhirnya Pak Ustadz kayak tetap kekeh harus dia keluarin ayat-ayatnya ini itu. Saya kayak ngerasa aduh risih nih, makin lama gitu kan. Nah terus juga pas waktu itu saya bilang sama Pak Ustadz dan di depan keluarga-keluarga saya juga, kenapa harus saya yang seperti ini keluarga begini. Tapi kenapa ketika sepupu-sepupu saya yang lain ngelakuin kesalahan ataupun tante saya ngelakuin kesalahan, kok nggak ada seperti ini, nggak ada dikumpulin kayak keluarga seperti ini ataupun apa? Kenapa harus saya gitu? Kenapa selama ini saya dan saya terus saya salah sedikit gini-gini, saya diam selama ini itu saya bilang kayak gitu. Jadi di sini terserah dong, saya mau milih keyakinan saya seperti apa. Udah ada undang-undangan udah ada undang-undangnya juga dong Pak ini itu. Iya emang udah ada undang-undangnya, tapi kamu harus mikir dong orang tua kamu harus mikir ayah kamu. Ya saya mikirin Pak gitu. Walaupun kalian keluarga udah nggak nganggap saya lagi, saya tetap menganggap keluarga saya masih menganggap orang tua saya. Dan di situ serentak ada adik saya juga langsung bilang, oh udah nggak bisa dong Kak, kamu udah bukan keluarga keluarga lagi, udah nggak ada hubungan keluarga. Di situ kayak mau nangis tapi nggak bisa gitu. Kayak yang Roh Kudus tuh kayak nuntun sabar, pasti akan ada saatnya keluarga kamu dijamah hatinya sama Tuhan gitu. Akhirnya singkat cerita lagi, eh, pertemuan ketiga sama Ustadz saya di Rukiah. Di situ sebelum itu Papa janji, Papa menaik ke kamar ini tuh, oke besok kamu harus ikut Papa. Ini kesempatan terakhir, Papa minta kamu di Rukiah lagi. Kalaupun ada yang kemarin itu kerasukan lagi, kamu teriak-teriak lagi, kamu tetap harus masuk Islam. Tapi kalau udah enggak ada, terserah. Kamu milih keyakinan kamu dengan catatan kamu harus keluar dari rumah, kamu udah bukan anak saya lagi. Di situ Papa bilang. Akhirnya ke sana, Rukiah, dan puji Tuhannya di mata batinnya ini itu dilantunin ayat-ayat suci Al-Quran sama ustadznya seperti rupiah-rupiah sebelumnya. Puji Tuhan saya nggak ada yang namanya nangis lagi, teriak-teriak lagi ini itu. Kayak 2 tahun yang lalu tuh kayak bener-bener saya udah di titik ambang putus asa. Bener-bener ustadz yang berkali-kali datang ke rumah pakai obat Bima ini itu cuma sebentar. Saya cuma kayak yang sekilas cuma tenang sebentar, setelah itu udah kambuh lagi ini itu. Tapi puji Tuhan saya dipulihkan oleh Tuhan Yesus, saya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sampai sekarang saya sudah nggak ada kayak gimana-gimana lagi, saya sudah sehat walafiat, udah nggak ada gangguan-gangguan gaib lagi kayak kemarin. Dan puji Tuhannya di situ sampai saya berantem juga sama istri Ustadz yang kayak, kok kamu mau gini-gini, kamu dibodohin sekali kamu jadi orang ini itu. Suka-suka saya dong, Bu, sekarang kita fokus memperbaiki diri ya, kita urus dosa masing-masing ini itu. Saya bilang, makasih saya pulang dulu. Saya langsung bilang kayak gitu. Yang bener-bener kayak yang dulu saya takut sama orang, tapi ketika saya di iniin kalau masalahnya sesuatu apa, saya merasa geram gitu. Dan puji Tuhannya lagi, pas waktu saya di Bima itu, saya benar-benar kayak pergi gereja tuh sendiri, diam-diam pergi nyari Tuhan sendiri gitu. Dan saya punya keluarga besar baru di Bima, di GBI Rock Bima, yang puji Tuhan yang rangkul di saat saya kehilangan arah. Di sana saya nggak punya siapa-siapa lagi. Di sana mereka benar-benar kayak yang ngerangkul saya, ngasih semangat buat saya. Benar-benar puji Tuhan sekali. Dan puji Tuhannya saya dapat mujizat dari Tuhan juga. Itu banyak setelah saya mengikuti Yesus, selain saya disembuhkan, saya juga merasa penuh banyak kasih, banyak perubahan di mana Risa yang dulu keras, ini itu, yang cuma memaafkan, tapi masih tetap ada kayak rasa sesak dalam hati. Tapi sekarang plong udah benar-benar luar biasa. Dan saya juga sekarang lagi lanjut S2 teologi, puji Tuhannya dapat sponsor dari gereja.
mungkin tanpa dan berkat Pak Lalu juga, Papa rohani saya mungkin nggak bakalan mengenal Tuhan juga yang sampai dapat mujizat yang luar biasa dari Tuhan ini itu. Dan luar biasa saya dipertemukan sama orang-orang yang baik, yang hebat ketika saya sudah tidak punya siapa-siapa, saya sudah dijauhkan sama teman-teman saya setelah saya mengikuti Yesus, itu Tuhan mengirimkan orang-orang yang luar biasa hebatnya lagi, orang-orang anak-anak Tuhan yang luar biasa yang rangkul ini itu. Di saat juga teman-teman banyak yang menghakimi ini itu, tapi saya puji Tuhan juga mempunyai sahabat yang tidak menghakimi saya sama sekali. Di saat saya memilih keyakinan saya, mereka benar-benar mensupport ini itu, sampai teman-teman, sampai ada teman saya juga yang bilang setelah melihat saya yang story di sosial media saya, sampai dia bilang, "Kak, saya sampai pengen ikut login loh, lihat kakak sekarang udah bahagia. Saya seneng kakak udah bahagia, lebih bahagia dari kemarin." Dan puji Tuhan, saya bilang, "Puji Tuhan, Dek, ini bukan karena saya juga, tapi ini karena Tuhan, karena Roh Kudus ada dalam hati saya, ada di dalam tubuh saya sampai bisa kayak sebahagia ini, Dek." Saya bilang kayak gitu. Luar biasa. Dan saya merasa kenapa orang kalau ditanya, "Kenapa kamu masih mau ngikut Yesus ini itu?" Karena mujizat Tuhan yang luar biasa untuk saya disembuhkan sama Tuhan, dan ada beberapa yang saya baca di Alkitab juga dan saya pelajari di sekolah teologi saya kemarin itu, yang benar-benar Yesus itu emang Tuhan. Dan sebelum ada nabi-nabi yang akan datang ini itu pun, sebelum Yesus pun lahir datang ke dunia itu, sudah dibilang akan ada seorang juru selamat Tuhan yang bakalan menebus dosa-dosanya kita ini itu gitu. Jadi luar biasa mujizat Tuhan untuk saya sampai hari ini. Ya. Untuk saya mau cuma berpesan untuk kita semua, setelah apa yang saya alami juga, jangan pernah kita merasa kita sendiri, jangan pernah kita merasa kita tidak punya siapa-siapa ketika kita lagi down, ketika kita lagi punya pergumulan yang luar biasa, ketika kita lagi sakit ini itu. Dan jangan pernah kita datang ke manusia, ke seseorang yang kamu anggap baik, tapi datanglah sama Tuhan. Tuhan gak akan pernah mengecewain kamu. Tapi ketika kamu datang sama seseorang, pasti kamu akan dikecewakan sama seseorang. Buat yang lagi sakit, buat yang lagi berjuang, buat yang lagi down, semangat terus, dan tetap harus selalu dekat sama Tuhan, tetap lipat tanganmu berdoa. Jangan pernah merasa Tuhan tidak adil ini itu, pasti Tuhan akan gabah doa-doa kita di waktu yang tepat. Semangat. Sungguh luar biasa saudara-saudara, semoga video ini dapat bermanfaat, memberkati kita sekalian, menguatkan kita, memberi kita semangat, mengedukasi kita, supaya kita semakin bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Tidak ada apapun yang akan menggoyahkan iman kita, akan mengganggu kita, akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena kita sebagai orang Kristen yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan tidak ada keselamatan di luar Yesus, hanya di dalam Yesus saja ada keselamatan. Karena itu saya tantang saudara-saudara yang belum percaya Yesus, segera terima Yesus sebelum terlambat. Ini adalah waktu yang Tuhan masih berikan. Ini adalah kesempatan terima Yesus sebelum saudara meninggalkan dunia ini. Sehingga saat saudara terima Yesus, saudara akan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.